Eropa guncang lagi bosku. Di berbagai media sosial, jagat balap tanah air dibuat histeris sama rumor kalau Valentino Rossi secara khusus menyoroti aksi gila Veda Ega Pratama yang merangkak naik dari posisi 21 hingga finish di urutan ke-8 pada race Moto3 Catalunya 2026. Gosipnya makin liar, dari Hakim Danis yang mencak-mencak kena mental, sampai pemilik Gresini Racing, Nadia Padovani, yang ikut menebar kode keras untuk masa depan Veda. Tapi tunggu dulu, jangan mudah terbuai oleh angin surga internet. Hari ini bareng gue, Farhan Fact, kita bakal preteli habis-habisan mana narasi yang cuma karangan bebas alias hoax, dan bagaimana fakta realita yang sebenarnya terjadi di atas aspal Spanyol. Siapkan konsentrasi kalian, mari kita bedah secara objektif. Gaspol! Badai euforia hoax di jagat maya. Balapan Moto3 Catalunya 2026 mendadak menjadi pusaran berita bohong yang sangat masif dan berhasil mengecoh jutaan pencinta balap di Indonesia. Sebuah narasi bombastis beredar luas di platform digital, mengklaim bahwa Veda Ega Pratama mencetak keajaiban tak masuk akal dengan melakukan comeback dari P21 ke P8. Konten kreator nakal dengan sengaja mengarang cerita bahwa legenda terbesar MotoGP, Valentino Rossi, sampai terkesan dan memberikan analisis mendalam secara khusus. Kabar fiktif ini langsung menjadi viral, memicu kebanggaan nasional yang membabi buta tanpa adanya filter saring sebelum sharing. Banyak fans lokal yang terhanyut dalam ilusi bahwa Veda telah diakui oleh The Doctor. Padahal seluruh klaim wawancara emosional tersebut hanyalah fiksi komersial demi meraup trafik. Catut nama sang legenda Valentino Rossi. Dalam skenario hoax yang beredar tersebut, Valentino Rossi digambarkan secara detail melontarkan pujian setinggi langit atas kecerdasan taktis Veda di Catalunya. Rossi diklaim menyebut Veda sebagai pembalap muda yang memiliki mentalitas elit karena tetap tenang dan presisi saat harus melakukan tusukan dari barisan belakang. Lebih jauh lagi, narasi palsu itu menyelipkan kritik fiktif dari Rossi yang menyentil manajemen Honda agar tidak menyia-nyiakan talenta emas sang Garuda muda. Tentu saja, setelah dilakukan penelusuran fakta yang mendalam pada lembar berita resmi Dorna, Valentino Rossi sama sekali tidak pernah mengeluarkan statement tersebut. Hoax ini dirancang dengan sangat cerdik, memanfaatkan figur Rossi sebagai magnet utama agar penonton merasa bahwa bakat Veda sudah diakui di level tertinggi. Manipulasi saywar emosional kubu Malaysia. Drama fiktif ini semakin sengit dengan diseretnya nama rival Asia Tenggara Hakim Danis yang digambarkan mengamuk dan frustrasi di depan media internasional. Konten bohong tersebut mengarang kutipan palsu di mana Hakim Danis merasa iri dan melontarkan sindiran sinis terhadap besarnya atensi media global kepada Veda. Narasi TV host. Narasi buatan itu sengaja memojokkan kubu Malaysia untuk memicu sentimen nasionalisme dan memancing perang komentar antar fans serumpun di dunia maya. Manipulasi rivalitas ASEAN Derby ini sangat disayangkan, karena mengaburkan fakta sportivitas yang sebenarnya terjalin erat di antara para pembalap muda Asia. Penggemar balap yang cerdas harus paham bahwa friksi panas di media sosial tersebut hanyalah komoditas digital yang sengaja digoreng oleh akun-akun pencari pemirsa. Sinyal palsu dari petinggi Gresini Racing. Kebrutalan informasi palsu ini mencapai puncaknya ketika nama pemilik tim Gresini Racing, Nadia Padovani, ikut dicatut dalam skenario fiktif Catalunya. Nadia diklaim sangat terkesan dengan race pace Veda, hingga secara terbuka memberikan sinyal bahwa sang pembalap Indonesia telah masuk radar serius di MotoGP. Narasi tersebut bahkan mengarang momen fiktif di mana ruang pers mendadak hening saat Nadia menyebut Veda memiliki fondasi yang kuat untuk naik kelas. Kebenaran ilmiah dari ruang pedok Italia menyatakan bahwa wawancara eksklusif tersebut 100% tidak pernah terjadi pada akhir pekan kemarin. Ini adalah bentuk eksploitasi harapan fans Indonesia yang sangat mendambakan adanya pembalap lokal yang dilirik oleh tim papan atas kelas Premier melalui berita-berita instan tanpa konfirmasi. Edukasi Farhan Fact. Jadilah penonton cerdas. Melalui channel Farhan Fact, gue ingin menegaskan secara jujur bahwa meluruskan berita hoax ini adalah langkah krusial untuk menjaga martabat dunia balap kita. Mendukung Veda Ega Pratama tidak harus dilakukan dengan cara menelan mentah-mentah berita bohong yang justru bisa merusak citra objektivitas fans Indonesia. Kualitas sejati seorang pembalap profesional diukur berdasarkan data telemetri dan papan waktu resmi di lintasan, bukan berdasarkan dongeng karangan netizen kreatif. Veda adalah talenta yang sangat besar, dan ia tidak butuh reputasi palsu dari dunia maya untuk membuktikan bahwa dirinya layak bersaing. Mari kita kesampingkan semua fiksi emosional tersebut, dan mulai fokus membedah realita dan grafik performa yang sebenarnya dicatatkan Veda di sirkuit Catalunya. Grafik performa nyata Veda sejak FP1.
Mari kita beralih pada fakta empiris yang tercatat secara sah pada rangkaian akhir pekan Moto3 Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona. Perjuangan Veda Ega Pratama bersama Idemitsu Honda Tim Asia sebenarnya menunjukkan grafik peningkatan performa yang sangat impresif dan terukur secara bertahap. Pada sesi latihan bebas pertama, atau FP1 yang berlangsung di pagi hari, Veda memang sempat mengalami kesulitan besar dalam menemukan ritme terbaiknya. Ia terhempas di posisi ke-23 dari total 26 pembalap, setelah hanya mampu mencatatkan waktu lap terbaik 1 menit 50,142 detik. Hasil awal yang kurang memuaskan ini sempat memicu kekhawatiran besar di kalangan internal tim, mengingat ketatnya selisih waktu di kelas ringan Moto3 yang tidak memberikan ruang sedikit pun untuk kesalahan teknis. Petaka temperatur rendah di aspal Spanyol. Faktor utama yang menjadi penyebab utama di balik terpuruknya performa Veda Ega Pratama pada sesi pagi hari akhirnya terungkap secara gamblang. Kondisi temperatur aspal sirkuit de Barcelona yang sangat rendah atau dingin menjadi musuh utama bagi karakter motor Honda NSF 250 RW miliknya. Cuaca dingin tersebut membuat komponen ban kehilangan daya cengkeram ideal atau grip yang sangat dibutuhkan pembalap saat melibas tikungan cepat Catalunya. Tanpa adanya grip depan yang stabil, Veda kehilangan rasa percaya diri untuk tampil agresif dan melakukan teknik late braking andalannya di sektor teknikal. Saat sesi pagi saya kesulitan untuk merasa benar-benar percaya diri di atas motor, ujar Veda dalam rilis resminya, menegaskan betapa sensitifnya setup motor terhadap perubahan iklim Eropa yang ekstrim. Kebangkitan signifikan pada sesi siang hari. Memasuki sesi latihan berikutnya pada Jumat sore, kolaborasi taktis antara Veda Ega dan kru mekanik Honda Tim Asia mulai membuahkan hasil yang positif. Setelah melakukan serangkaian perubahan pada setup suspensi untuk menyiasati dinginnya aspal, Veda tampil dengan tingkat kepercayaan diri yang jauh lebih matang. Hasilnya sangat luar biasa, di mana sang pembalap muda mampu mempertajam catatan waktunya secara drastis menjadi 1 menit 48,136 detik. Lompatan waktu lebih dari 2 detik ini membawa posisi kombinasi Veda merangkak naik ke peringkat ke-19 dunia. Peningkatan ini menjadi sinyal penting bahwa proses adaptasi Veda terhadap sirkuit Barcelona berjalan sangat baik, terutama dalam menjaga racing line di sektor-sektor cepat yang sebelumnya menjadi titik kelemahannya yang paling krusial. Tembus posisi 13 di sesi FP2. Tren menanjak dari performa sang Garuda muda terus berlanjut secara konsisten saat memasuki sesi latihan bebas kedua atau FP2 pada hari Sabtu. Meskipun kondisi angin dan temperatur lintasan berubah, Veda membuktikan kematangan mental bertandingnya dengan mencatatkan waktu 1 menit 48,152 detik. Catatan waktu yang sangat solid tersebut sukses mengantarkan Veda menempati peringkat ke-13 pada hasil akhir sesi FP2 Catalunya. Dari posisi ke-23 di FP1, naik ke urutan 19, dan akhirnya melonjak ke posisi 13 adalah sebuah bukti nyata bahwa Veda memiliki kapasitas adaptasi yang sangat cepat. Grafik performa yang menanjak tajam ini menjadi modal psikologis yang sangat berharga bagi Veda untuk menghadapi babak penentuan berikutnya, sekaligus membungkam keraguan para kritikus balap internasional. Perjuangan berat dari kualifikasi 1, Q1. Meskipun menunjukkan progres yang sangat impresif, hasil kombinasi menempatkan Veda di luar zona aman, sehingga ia gagal mendapatkan tiket lolos otomatis ke Q2. Alhasil, jalannya kompetisi di Moto3 Catalunya 2026 dipastikan akan berjalan jauh lebih berat, karena Veda wajib memulai perjuangan dari babak Q1. Babak Q1 dikenal sangat kejam, karena puluhan pembalap harus saling sikut dalam waktu terbatas demi memperebutkan 4 tiket sisa menuju Q2. Di sisi lain, rivalnya Hakim Danish justru mengalami penurunan performa dari posisi pertama di FP1 hingga melorot ke peringkat ke-6 di FP2. Duel penentuan di kualifikasi nanti dipastikan akan berlangsung sangat panas. Yuk, dukung terus Veda Ega Pratama secara objektif di kolom komentar, tekan tombol like dan subscribe channel Farhan Fact agar tidak ketinggalan analisis akurat berikutnya. Gaspol!